Latar belakang kerajaan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan di hutan Mentao yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai balas jasa. Ki Pemanahan membangun wilayah itu menjadi pusat kekuasaan baru bernama Kota Gede. Setelah wafat pada 1584, ia digantikan oleh putranya yaitu Sutawijaya yang kemudian berhasil menaklukkan Pajang dan naik tahta dengan gelar Panembahan Senopati. Mataram pun berkembang dari bekas hutan Mentao dan wilayah Pajang. Di sini saya akan menyebutkan beberapa raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada Raja Panembahan Senopati yang memimpin dari tahun 1586 sampai 1601. Kedua ada Prabu Hanyokrawati, yang ketiga ada Sultan Agung, yang keempat ada Amangkurat I, yang kelima ada Amangkurat II, yang keenam ada Amangkurat III, yang ketujuh ada Pakubuwono I, yang kedelapan ada Amangkurat IV, yang kesembilan ada Pakubuwono II, dan yang kesepuluh ada Pakubuwono III yang memimpin dari tahun 1749 sampai 1755. Sultan Agung adalah raja terbesar dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada awal abad ke-17 dari tahun 1613 sampai 1645. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berani, dan visioner. Sultan Agung berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan menentang penjajahan Belanda. Dalam bidang ekonomi, masyarakat dalam kepemimpinan Kerajaan Mataram Islam bermata pencarian sebagai petani. Di bidang ini, Kerajaan Mataram Islam mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Pada abad ke-17, Pulau Jawa benar-benar menjadi lumbung padi serta hasil lainnya, seperti gula, kayu, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, warganya termasuk hidup cukup makmur. Kerajaan Mataram Islam menggunakan sistem feodalisme, di mana raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan. Seperti pada masa kepemimpinan raja pertama Mataram Islam yaitu Panembahan Senopati, ia mengalami masa sulit di masa pemerintahannya karena area di sekitar kerajaan Mataram Islam ingin memberontak sehingga ia akhirnya harus menaklukkan dan berekspansi untuk menguasai tanah. Dan pada akhirnya, para bupati yang berusaha melepaskan diri takluk di bawah pemerintahan Panembahan Senopati dan menjadi perpanjangan tangannya. Lalu ada juga pada masa pemerintahannya Sultan Agung yang juga memimpin Mataram di masa kejayaannya, juga dikenal karena kebijakan politiknya yang kuat dan ekspansi wilayah. Ia juga dikenal sebagai pemikir politik yang merumuskan doktrin Kagunga Binataraan. Lalu pada akhirnya, wilayah kerajaan Mataram Islam pun meluas dari Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Dalam bidang sosial, masyarakat kerajaan Mataram Islam tertata dengan baik sesuai hukum Islam, namun tetap mempertahankan norma-norma lama. Raja memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu pejabat kerajaan sesuai bidangnya, seperti khotib, penghulu, naib, dan surantana di bidang keagamaan dan jaksa di bidang pengadilan. Selain itu, terdapat peraturan yang disebut angger-angger untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan. Masa kejayaan Mataram Islam merupakan masa yang sangat penting dalam perkembangan budaya Jawa. Sultan Agung berhasil menggabungkan unsur-unsur Islam dan tradisi Jawa, sehingga menciptakan identitas budaya yang unik dan memperkaya seni, sastra, dan arsitektur. Pengaruh budaya Mataram Islam juga menyebar ke wilayah lain dan memberikan sumbangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, agama, hukum, dan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, adanya tradisi Kalang Obong. Adapun tradisi Kalang Obong ini sendiri ialah tradisi kematian orang Kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. Yang kedua, terdapatnya pertapaan Kembang Lampir. Tempat ini merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan melakukan pertapaan untuk menerima wahyu Kerajaan Mataram Islam. Ketiga, terdapat Segara Wana dan Syuh Brata yang merupakan meriam-meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Meriam-meriam tersebut diberikan oleh Belanda atas perjanjian bersama Kerajaan Mataram Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung. Yang keempat,
Terdapatnya berbagai puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak serta di sekitar aliran Sungai Progo. Terdapatnya gapura makam Kota Gede yang menjadi perpaduan antara corak Hindu dan juga Islam. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi kala itu. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Isana meraih kekuasaan selanjutnya. Saat Empu Sindok memimpin pemerintahan di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di wilayah Anjuk Ladang yang sekarang telah dikenal dengan sebutan kota Nganjuk, Jawa Timur. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh kubu Empu Sindok.